Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang berhadir, yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini ditakdirkan Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian peresmian Majelis Ta'lim, sebuah sarana yang bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi SAW jauh-jauh hari sudah memberikan petuahnya kepada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun bini-bini, barataan wajib mengaji ilmu agama. Ilmu yang diwajibkan menuntut ada 3. 1, ilmu fikih, ilmu yang mengatur bagaimana tata cara kita beribadah lawan Allah supaya bujur. Itu namanya fikih ibadah. Nah, kemudian kita hidup sehari-hari, ada bisi kawan, ada bisi papatuhan, ada bisi tetangga, macam-macam, ada transaksi. Maka ini ada pula yang membahas namanya fikih muamalah. Wajib kita mengaji yang macam ini, wajib supaya kita tahu hukum agama, supaya hidup ini kada bahahar. Hidup bahahar ya kada belampu ngarannya. Usia nak kada belampu tu ranjah terus. Ada tahu halal, kada tahu haram, kada tahu syubhat, kada tahu batal, kada tahu sah, ranjah terus. Ya kada tahu bang. Mesti ada belampu ni ngalih pian. Nah, maka wajib kita mengaji fikih, wajib. Jadi belajar mulai cara bebasuh bakami, bebasuh behera, kebian hari-hari itu. Engkau ada belajar pian umuran sembahyang ada sah. Karena kita sembahyang awal-awalnya istinja dulu, bebersih. Pasti pian sehari itu takameh kada lah. Pasti pian takameh. Muka datang kami, manusia apa? Lu sebab kami seharian 24 jam dari kami, manusia apa? Behira pasti ada behira lah. Ya mungkin lah sehari itu kada tak behira lah bapak. Mungkin 2-3 hari, misalnya 2-3 hari, 4-5 hari kada behira lah. Camoham. Pasti ini ada terus kita alami, maka wajib nah bebasuh bakami belajar, bebasuh behira belajar. Nah itu tuh kada kawan dibahas di tablik akbar. Membahas itu di tablik akbar kada cukup waktu. Maka membahasnya itu di majelis ta'lim. Nah hendak paham urusan kayak itu, mengajilah ilmu kayak itu. Urusan lebih tinggi dulu ilmu tuh. Mulai di bawah dulu. Nah naik begamatan gitu, orang mengaji ilmu. Nih hanya mulai pembukaan dari majelis ta'lim sudah ilmu apa aja nanti bahas, ilmu melihat Tuhan dengan mata kepala. Umai kaina hulu bebesu bakami bujur kakanda. Udah melihat Tuhan pakai mata kepala. Kaina dulu belajar mulai bawah set kena benaik itu tahapnya. Rasulullah aja Isra Mi'raj langsung ke langit dan jongkong. Ada Nabi mulai Makkah begamat basasar berjalan sampai ke Baitul Maqdis hanya naik bertahap ampun orang hanya naik ke atas. Itu pun Nabi kada berdiam di atas, bulik Nabi ke bawah. Dan Nabi berumuran diam di langit. Nah makanya sudah ilmu kelas tinggi set naik sampai sampak sudah ilmu kelas tinggi tetap di bawah dipakai. Harat sudah main hakikat, syariat tetap udah kau ditinggal. Jangan mantang-mantang hakikat kehaharatan memainkan syariat kada manfaat lagi bagiku aja. Mau sah mau batal sama saja. Mau ampun orang, mau ampun seorang kada ada beda. Wah, jamoh ini. Dah bini seorang cium orang lamok kayak.
Pandirwara, pintar itu pandirwara pian. Pandir ngarannya. Pandirwara nara itu. Mulai bawah, mengaji itu mulai bawah, mulai fikih, kena benai. Nah, fikih dulu wajib dikaji lah. Kemudian kena tauhid, begamatan, baganji tauhid sifat 20, begamatan supaya hidup ini nyaman, plong, kada ada beban macam-macam. Mbah itu mengaji tasawuf, mengaji adab supaya kita ini hidup ada aturan, ada adab. Karena intinya orang belajar tasawuf, inna tasawufa kullahu lahul adab. Tasawuf itu keseluruhannya membahas masalah adab. Ternyata makin tinggi tasawuf seseorang makin beradab ya. Makin tinggi makin beradab. Itu nan wajib dikaji. Nah inilah kegunaannya kita bisi majelis ta'lim supaya ilmu nang tiga nang jadi tuntutan kita selama hidup di dunia ini terpenuhi. Amun pian kada mau duduk di majelis kayak apa pian nama ngaji nang ini. Ke majelis koler ada aja aku lewat YouTube aja. YouTube itu lain guru pian. YouTube itu cuma sarana menyampaikan. Nang dimaksud nih pian harus ada bisi guru. Harus ada bisi guru. YouTube bukan gurunya pian. Walaupun guru menyampaikan di YouTube tuh ridho dengan ilmunya, walaupun tetap kita disuruh mencari guru yang talaki, berhadapan langsung lawan kita. Jangan mengandalkan YouTube aja, dikit-dikit YouTube diandalkan, Ustaz YouTube, lawan Syekh Google diandalkan. Kita harus ada bisi guru yang talaki, berhadapan langsung kita mengaji lawan sidik. Nah ini kegunaan majelis ta'lim. Dan menuntut ilmu itu sudah diingati oleh Nabi kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kaliang lahat. Mulai lagi halus kita dilajari sampai mati kita dilajari. Buktinya sampai mati kita dilajari. Itu dalam kubur ditakoni. Tahu pertanyaan malaikat nang kayak ini diingatakan oleh tukang talqin kayak Pak. Tukang talqin mengatakan man rabbuka. Fa idza ja'aka tsalitsah wa hiya khatimatul husna. Apabila malaikat mendatangi yang ketiga, maka jawablah dengan jawaban yang paling baik. Bilisanin fasih bila khaufin wala faza'. Allahu Rabbi. Dilajari oleh tukang talqin. Ayo nyamannya hendak mati jadi dilajari kita. Makanya rajin diprotes orang kalau kita nek. Jururang. Anak lapah beberapa berarti sulun lamahan jadi duduk aja kan. Jadi entar rela. Lihat ya Allah di belakang tak. Kata melihat berarti mata bijak bener. Lihat aja lah. Ini tak tinggi aja nah, potongan tak tinggi aja. Jadi nuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mulai lagi halus kita dilajari sampai ke mati kita dilajari. Kata Sayyidina Abu Darda, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum fa ahibbu ahlah. Tuntutlah ilmu. Jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, maka sekada-kadanya harus kalian mencintai kepada yang berkecimpung dengan ilmu. Siapa nama berkecimpung lawan ilmu? Para penuntut ilmu lawan nama ajarkan ilmu. Nimun ajaztum lamah kalian. Lamah di situ orangnya bapaknya kita garing. Kada kawal lagi menghadiri majelis karena angin malam bebaya aja sudah garingnya 2 minggu. Keluar sekali garingnya 2 minggu. Atau asam urat betungguan, atau kancing manis betungguan. Ujur sudah orangnya. Itu ngarannya ajaztum, lamah kalian. Mun sudah lama, maka ambil cara berikutnya, fa'ahibbu ahlah. Cintailah orang yang menuntut ilmu. Cintai orang nama ajarkan ilmu, itu ahlah namanya, ahli ilmu. Tapi yang pertama disuruh sidin, utlubul ilma dulu, mengaji ilmu dulu, tuntut ilmu bujur-bujur.
selama awak sehat, selama hayat masih dikandung lintuhut, tuntut ilmu, datangi majelis, jangan koler. Ini melihat tulisannya orang majelis ada singgah ada. Karena Rasulullah menyuruh idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jikalau kalian melewati taman surga, mampir di sana, ambil manfaat di dalamnya. Wa ma riyadul jannah? Orang sahabat bertakon, apa itu taman surga? Dijawab Nabi, hilatud dzikir. Perkumpulan orang berzikir, orang nuntut ilmu. Itu taman surga. Bila kita tamu singgah, ambil manfaat di dalam majelis atau perkumpulan tersebut. Nah, yang pertama utulubul ilm, tuntutlah ilmu. Lalu bilanya kada kawa, hanyar fa'ahibbu ahlah. Hanyar kita mencintai, nuntut ilmunya kada kawa lagi. Hadir ke majelis kada kawa lagi, mamondok kada kawa lagi, maka wajib mencintai barang. Amun kada kawa jua kan mencintai kayak apa? Fa illam tuhibbuhum, jikalau kalian tidak bisa mencintai orang-orang nambah kecimpungan ilmu, fala tubghiduhum, minimal jangan mencaci maki lawan mereka. Sudah menuntut kada, mencintai kada, caci maki pak iyanya. Ini manusia paling hungang. Ya, manusia paling hungang ya kayak itu. Sudah nuntut kada, mencintai kada, mencaci maki pak iyanya. Jangan sampai nak kayak itulah. Jadi jersilin paling keampihan fala tubghituhum. Jangan mencaci maki. Kalaunya kita kada kawa mencintai, minimal jangan mencaci maki. Ayo orang nuntut ilmu didukung. Ini orang nuntut ilmu disambati. Hanya orang lewat di hadapan, ya bau surga. Ayo, amin akan naik orang nyambat naik itu, jangan dibalas. Balas itu bau neraka aja. Kalau tuh balasannya tuh maulah hilang pahala kita. Jangan dibalas marahnya. Orang menyambati silahkan menyambati, kada apa-apa orang menyambati. Nah, yang penting jangan mencaci maki. Biarlah artinya seorang menuntut ilmu sudah kada mencintai kada juga, minimal jangan mencaci maki lawan mereka. Jangan mencaci maki lawan orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi mencaci maki orang alim. Jangan sampai terjadi bahaya mangatulahani, katulahan mencaci maki lawan orang alim. Nah, makanya hati-hati benar tuh, jaga bujur-bujur gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dakwah terlebih khusus kepada mereka yang memang kada mengerti sama sekali. Itu dakwah Rasulullah. Dakwahnya para wali songo berdakwah kepada mereka yang sama sekali buta urusan agama. Nah, tak kala kita diletakkan Allah di tempat sini, minim orangnya seadanya, bangun, tetap jalankan. Insya Allah kita bisa saja melihat keberkahannya. Jalankan aja. Walaupun peribahasa kita hanya sejumlah orang, segelintir orang, jalankan. Jangan sampai maulah majelis itu mengoleh-oleh orang. Apa ngarannya meningadah orang. Jamu kada banyak orangnya kada usah dijalankan. Jangan. Jalankan aja. Dimanapun berada dakwah jalankan. Jangan mementingkan artinya nang hadir harus 5.000, 10.000. Itu kada penting itu. Orang berdakwah itu ianya membujurkan orang nang layau. Nang layau ini nang dibengkeli, nang dibaiki. Makanya nang sebujur-bujurnya berdakwah itu nang di pedalaman-pedalaman kayak ini dakwah ngarannya. Mun sudah nang taka kota, orangnya sudah banyak mengerti agama, ya itu tuh dakwah daripada aja. Memang dakwah juga sambatannya, cuman dibanding dengan kepedalaman, nah hendak tahu dakwah nang bujur-bujur, ya nang kepedalaman tuh nah. Dakwah di pedalaman minim orangnya, dikit orangnya. Di situ diberi pemahaman, diberikan arahan ilmu agama nang kayak ini macamnya. Tahu tuh ingohnya dakwah kayak apa. Itu tuh nang bujur-bujur tuh pada nang kegempangan masuk ke pedalaman, Habib Mundir Bahari masuk ke Papua.
Tapi Sidin sekali masuk bepala, sekali masuk aja berapa kepala suku masuk Islam. Kepala suku masuk Islam, anak buahnya umpatan, anak-anaknya diangkut Sidin ke Jakarta. Itu strategi dakwah. Karena Habib Muntir mau ukur, aku kadang mungkin 9 bulan ke Papua. 4 hari aja nyewa mobil di Papua 50 juta. Nyewa mobil di Papua 4 hari 50 juta. Orang di Papua mana ada bisi mobil. Nah di pedalaman tuh nah menyewa mulai luar masuk ke pedalaman 4 hari 50 juta. Kan kadang mungkin dijangkau 9 bulan. Mananya duitnya? Setahun sekali belum tentu kalau masuk ke Papua. Tapi Sidin memiliki strategi dakwah yang hebat. Masuk, dapat beliau mengislamkan kepala sukunya, anak-anaknya diangkuti ke Jakarta. Di beberapa anak-anak semuanya 20 orang diangkut ke Jakarta, dididik. Nah ini kena nampacang menyebar ke Papua. Itu strategi dakwah, biar sekali sabatkas masuk tapi beulihan. Nah itu strategi dulu Habib Muntir bin Fuad al-Musawwar. Luar biasa sih. Itu bujur-bujur masuk ke pedalaman, kada kegampangan sinyal, kada ada. Tidak usah mau ke Papua lalu di Mentawai ini aja bilang Mentangai, Mentawai aja. Mentangai, lain Mentangoy, Mentangai. Mentangoy lain, Mentangoy itu lah Mentangoy. Membuu lah lain. Lalu di sini aja kadang-kadang sinyal ada, kadang-kadang nggak ada. Ini sudah mau lah di jalan rahat asikannya tok hilang sinyal. Nah asikannya apa-apa tok hilang. Ini penuh perjuangan kalau nah jalan-jalan kayak ini nih. Apalagi biar masuk ke Papua. Apa ada kisah lagi tuh Pak. Jadi orang-orang dulu tuh Masya Allah luar biasa ikhlas dalam berdakwah orang-orang dulu. Nah maka dari itu kita nih tanamkan dalam hati menuntut ilmu, tanamkan mulai sekarang sampai meninggal dunia. Tanamkan dalam hati menuntut ilmu. Kalau kada kau menuntut ilmu, cintailah kepada orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu. Kalau kada kau jua, maka minimal jangan membenci, jangan mencaci maki lawan orang yang berkecimpung dengan ilmu. Nah itulah diantara sekedar nasihat yang ulun sampaikan. Minta robo, minta halal, minta maaf. Ulun kada kawalawas. Habis ini ulun acara di Kota Palangkaraya. Ini sebujurnya memang kesalahan ulun karena ulun tak terima. Ulun kira 2 nomor yang berbeda acaranya sama pada peresmian majelis taklim. Ulun kira itu karena ulun tahihakan mau karena mau ulun berjuang sampai ke sini. Itu nah, jadi minta robo, minta halal, ulun kada kawalawas. Bisnis ulun langsung berangkat ke Palangka. Jadi minta robo, minta halal, kada kawa bercengkrama dengan pian berataan. Insyaallah di lain kesempatan. Minta robo, minta halal dan mulai malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Majelis di tempat ini dinyatakan dimulai. Mudah-mudahan berkat pembukaan malam hari ini, majelis ini diberikan nadrah oleh baginda Nabi SAW dan diberikan nadrah oleh paguruan kita sabarataan. Mudah-mudahan majelis ini menjadi rahmat, menjadi berkah bagi orang-orang di sekitaran sini khususan, dan tentunya bisa menjadi keberkahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد يقضي حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات إخواننا المسلمين. وانظر يا رب لهذا المجلس، وانظر يا ربنا لهذا المجلس، وانظر يا ربنا لهذا المجلس، وبارك لهذا المجلس وجميع الحاضرين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.